Kelompok 8 Energi SMP Regina Paci Surakarta. Perkenalkan, saya koordinator kelompok energi, nama saya Joshua. Saya Stefania, absen 26. Saya Kartika, absen 19. Hubungan kemitraan menentukan kualitas hidup dari kelompok 8 Energi. Halo semua, di video kita kali ini kita akan membahas tema kita, yaitu kemitraan dan pembangunan. Tidak hanya itu, ada contoh hal-hal menarik lainnya. Untuk itu, tonton video kita sampai selesai ya. Pengertian kemitraan menurut sudut pandang hidup bangsa. Kemitraan adalah hubungan yang dijalani antara dua orang atau lebih orang atau institusi ataupun negara yang sudah menerima untuk bisa saling berbagi keuntungan yang diperoleh dari bisnis atau organisasi di bawah pengawasan seluruh anggota ataupun nama anggota lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam organisasi internasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN cukup terlibat penting. Bersama 4 negara lain, Indonesia turut mendirikan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Hal ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi Bangkok yang dilakukan masing-masing Menteri Luar Negeri. Hingga saat ini total ada 10 negara yang turut menjadi bagian dari kawasan Asia Tenggara selain 5 negara pendiri. Suatu kemitraan yang strategis di mana pihak-pihak yang saling bermitra sama-sama memperoleh manfaat, khususnya dalam sebuah kemitraan pelayanan, semua pihak dapat memberikan kontribusi yang sama nilainya, baik dalam bentuk ide, tenaga, doa, dana, fasilitas, SDM, dan sebagainya. Gereja tidak menuntut umatnya meninggalkan nilai-nilai luhur, adat istiadat, dan kebudayaan bangsa. Gereja mengajarkan bahwa apa saja yang baik dan luhur harus dipelihara dan dikembangkan. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila bukan saja sebagai dasar negara, melainkan sebagai warisan budaya dan pandangan hidup bangsa. Iman Katolik tidak memisahkan umat dari kebersamaan hidup kemasyarakatan dengan warga-warga lain sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, umat membaur dengan masyarakat lingkungan apapun agamanya. Umat turut serta secara aktif dalam perjuangan kemerdekaan bersama anggota masyarakat lainnya. Pengertian pembangunan, destinasi, investasi, ajaran Kristiani. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Asia sedang mengalami pertumbuhan yang cukup baik di tengah situasi global yang tidak menentu. Oleh sebab itu, Asia menjadi destinasi investasi yang sangat ideal saat ini. Asia sedang mengalami pertumbuhan yang cukup baik di tengah situasi global yang tidak menentu. Oleh sebab itu, Asia menjadi destinasi investasi yang sangat ideal saat ini. Upaya penyatuan dan penguatan kerjasama ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran negara-negara ASEAN melalui ASEAN Economic Community dirasa sangat relevan dan penting untuk mewujudkan ASEAN sebagai salah satu kekuatan dunia pada masa yang akan datang. Pembangunan jemaat adalah proses yang berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan. Pengamatan, pengambilan komitmen untuk berubah, mempersiapkan dan melakukan penelitian, analisis masalah, refleksi teologis, dan perencanaan strategis berlanjut kembali dalam evaluasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud. Syarat-syarat kemitraan meliputi A. Tujuan umum yang sama, B. Kesetaraan, C. Saling menghargai, D. Saling memberi kontribusi, E. Ada efek sinergi, F. Saling menguntungkan. Umat Katolik Indonesia hidup di tengah dan bersama bangsa Indonesia yang sedang membangun di segala bidang. Pembangunan ini dilihat sebagai langkah-langkah konkret menuju cita-cita negara adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berdasarkan cinta kasih dan solidaritas terhadap sesama bangsa, berdasarkan paham bahwa kita memang menuju ke kota abadi. Agar kita terlibat dalam pembangunan dengan tepat dan baik sebagai warga negara maupun sebagai orang beriman Katolik, perlu diusahakan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dapat diandalkan, sikap dan mentalitas yang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Di samping itu selalu bersikap jujur, adil, dan penuh pengabdian serta tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Kegiatan tingkat internasional dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan adalah kerjasama ASEAN, organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara.
ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tujuan dibentuknya ASEAN tentu saja untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat di Asia Tenggara dan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. Hal ini adalah sebuah aksi dan bukti nyata bahwa pemerintahan antar negara menjalin sebuah hubungan kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka buat untuk usaha mensejahterakan negara-negara di Asia Tenggara. Kendala yang dihadapi ASEAN dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan yang mereka harapkan adalah: pertama, bagaimana ASEAN dapat mengatasi lawan geopolitik di kawasan. Kedua, bagaimana perhimpunan negara-negara Asia Tenggara itu dapat mengatasi masalah transnational organized crime atau kejahatan transnasional terorganisasi, di mana di dalamnya terdapat isu terkait narkoba dan konterorisme. Ketiga, bagaimana ASEAN dapat menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Para menteri luar negeri menggarisbawahi tentang kesenjangan pembangunan atau development gap. Mempersempit kesenjangan di dalam negara maupun antar negara anggota pun menjadi pekerjaan rumah penting bagi ASEAN. Keempat adalah isu soal persatuan dan kesatuan ASEAN. Solusi dalam menyelesaikan kendala yang pertama secara geopolitik yaitu berganti ke konsep keamanan yang mengarah pada kepentingan kemanusiaan. Kedua, salah satu penanganan permasalahan transnational organized crime yaitu implementasi yang sungguh-sungguh dari seluruh anggota ASEAN untuk menjalankan cetak biru yang telah dihasilkan secara konsensus. Ketiga, untuk tantangan soal jaminan kesejahteraan, para menteri luar negeri menggarisbawahi tentang ASEAN telah sukses dalam menciptakan ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bagi kawasan Asia Tenggara. Keempat, usaha dalam menjaga persatuan dan kesatuan antar ASEAN yang bisa kita lakukan itu seperti contohnya toleransi pada kebudayaan adat istiadat negara-negara di ASEAN, saling bahu-membahu dalam membantu negara yang kesulitan, dan yang terakhir kita bisa menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelajar. Dalam hal ini kita dapat saling bertukar informasi antar negara Asia Tenggara. Setelah kita membahas kegiatan tingkat internasional, mari kita membahas kegiatan tingkat nasional dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Untuk kegiatan nasional yang mewujudkan kemitraan untuk pembangunan adalah kelompok pemuda bangsa yang mulai berperan aktif dalam dunia olahraga dan menjadi atlet di muka dunia. Contoh pada olahraga cabang bulu tangkis, ada atlet muda Indonesia yang mulai memperlihatkan skillnya di mata dunia dan tentunya membanggakan bangsa dengan berbagai prestasi yang diraih mereka. Saya juga akan membahas kendala yang dihadapi oleh anak-anak atau pemuda bangsa yang berkaitan dengan globalisasi yang sedang terjadi di Indonesia. Kendala yang dihadapi oleh anak bangsa dalam mencegah arus globalisasi yang membawa pengaruh buruk terhadap rasa cinta terhadap budaya sendiri. Kendala yang terjadi juga saat anak-anak muda zaman now kurang menjaga lingkungan alam yang berada di sekitarnya karena sikap mereka yang acuh tak acuh dengan kondisi alam. Tidak sedikit dari anak-anak muda zaman now malah merusak kelestarian alam tersebut. Pengaruh negatif globalisasi lainnya adalah terjadi kesenjangan sosial yang terjadi pada aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dan yang terakhir adalah menurunnya apresiasi atau ketertarikan terhadap budaya lokal. Untuk menjaga globalisasi yang masuk ke dalam negeri, kita perlu menindaki permasalahan tersebut. Tindakan yang bisa kita terapkan yaitu meningkatkan sistem pendidikan yang maju, mencegah adanya perubahan sosial budaya, baik dalam bentuk eksternal maupun internal, mencintai produk lokal, sama halnya kita mengembangkan dan mempopulerkan budaya bangsa sendiri tanpa menghilangkan kearifannya. Selain itu, anak-anak muda zaman now memang harus memiliki kesadaran untuk selalu menjaga dan merawat alam sekitar agar bumi mampu memiliki umur yang panjang. Nah, kita sebagai generasi muda anak bangsa seharusnya punya dong peran aktif dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Kalian bisa menerapkan ini di kehidupan kalian sehari-hari. Seperti contohnya, melestarikan kearifan lokal, menyaring budaya asing sesuai dengan paduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Ketiga, mengenalkan karya-karya lokal tersebut ke berbagai negara atau kontrak dengan budaya lain. Selain itu, dalam hal ajang perlombaan atau pertandingan, kita bisa ikut turut serta untuk mendorong dan mensupport mereka.
Selanjutnya saya akan membahas lagu pop yang berjudul Semua Tentang Kita dari Peter Pan. Lagu ini diciptakan oleh Ariel. Lagu ini membahas tentang pertemanan atau persahabatan atau hubungan kemitraan sekelompok orang. Dalam lagu tersebut memiliki makna persahabatan yang selalu bersama, saling membantu dan selalu ada satu sama lain. Lagu ini sangat menggambarkan situasi hubungan kemitraan yang sangat harmonis dan positif. Masalahan yang terjadi pada makna dari lagu Peter Pan yang berjudul Semua Tentang Kita tersebut adalah persahabatan yang mereka jalani dengan suka duka dilalui bersama itu akan mengalami perpisahan, dan mereka hanya bisa mengenang kebersamaan mereka satu sama lain. Dan lagu itu juga menceritakan rasa rindu terhadap kebersamaan sekelompok sahabat tersebut. Inti amanah dari lagu ini mengajak kita untuk menghargai persahabatan, bahwa momen-momen dalam sebuah persahabatan itu kelak akan menjadi momen yang tak terlupakan, sehingga hendaknya dalam menjalin relasi didasari oleh ketulusan hati dan adanya rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Website blog. Website blog merupakan salah satu jenis website atau jurnal online yang memuat tampilan informasi dari berbagai sumber, serta memuat konten seperti artikel, teks, foto, video, dan link. Kalian generasi muda saat ini pasti tidak luputlah dengan yang namanya internet. Nah, sekarang kalian bisa loh menggunakan website blogger sebagai sarana sharing saran, kesan, dan penjelasan kalian tentang kemitraan pembangunan di era saat ini. Sekarang aku akan memberitahu kalian bagaimana cara-cara membuat blog tersebut. Pertama, login ke Blogger. Di sebelah kiri, klik panah bawah, klik blog baru, masukkan nama blog, klik berikutnya, pilih URL atau alamat blog, dan klik simpan untuk menyimpan blog pribadi kalian. Jadi, kesimpulannya, kemitraan untuk pembangunan adalah suatu hubungan pertemanan atau partner atau persahabatan yang dijalin antar sesama manusia yang memiliki tujuan membangun kualitas atau tujuan hidup menjadi lebih baik. Memang segala sesuatu yang diperjuangkan akan melalui segala tantangan dan rintangan dalam menjalininya. Namun, setiap tantangan dan setiap permasalahan pasti ada solusi dan kita akan mewujudkan tujuan kita tersebut.